Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajis." Berpendomanlah oleh kalian kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku, addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sekuat-kuatnya sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Semoga pertemuan kita di subuh yang berbahagia ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kemudian kita pendomani pelajaran-pelajaran tersebut sebagai modal dalam mengarungi sisa-sisa waktu hidup kita di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada subuh kali ini kita lanjutkan pengajian kita. Insyaallah kita akan masuk ke dalam hadis nomor 3, masih di dalam pembahasan yang sama, Kitab Badi'il Wahyi, kitab yang membahas awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah. Setelah kita bahas hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang bagaimana bentuk-bentuk wahyu yang turun kepada Rasulullah, dan insyaallah pada hadis yang ketiga ini kita akan membaca suatu keterangan hadis yang menjelaskan urutan-urutan wahyu itu turun kepada Rasul. Jadi ada semacam mukaddimah atau ada semacam prakondisi sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yang sangat kita ketahui, itu surat Al-Alaq 1-5. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat Nabi Muhammad kemudian benar-benar dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang kemudian kita kenal dengan sebutan surat Al-Alaq 1-5. Hadis nomor 3 diriwayatkan oleh haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu an Aqil. Diceritakan kepada kita dari Yahya bin Bukair, berkata beliau telah bercerita kepada kami, Al-Laitsu an Aqilin an Ibn Syihab, dari seorang ulama hadis terkemuka Syihab Az-Zuhri, an Urwah bin Zubair, dari seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair, an Aisyata ummil mu'minina annaha qalat, dari salah seorang istri Rasulullah yang bernama Aisyah ummul mu'minin, ibunya orang mukmin, annaha qalat, beliau berkata. Nah, ini cerita kita peroleh dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Sayyidah Aisyah mendapati cerita ini dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu. Jadi awal mula sekali di antara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya as-salihah. Di dalam sebagian riwayat hadis disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah, maknanya sama. Dalam sebagian riwayat hadis disebut dengan ar-ru'ya as-salihah, dan dalam sebagian riwayat hadis disebut dengan ar-ru'ya as-sadiqah, maknanya sama. Apa itu ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah? Ru'ya as-salihah ataupun ru'ya as-sadiqah itu adalah setiap mimpi yang kemudian mimpi itu menjadi kenyataan persis seperti apa yang ia lihat di dalam mimpi. Nah, itu penting bagi seorang nabi. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hampir semua nabi punya ciri-ciri yang model seperti ini. Mimpinya kemudian jadi kenyataan. Nabi Muhammad sebelum beliau menerima wahyu pertama sering sekali mengalami hal-hal seperti ini. Mimpi, esok harinya mimpinya jadi kenyataan, malamnya mimpi lagi, kemudian mimpinya jadi kenyataan, dan seterusnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyebut ar-ru'yah as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nah, itu ada hadis. Jadi kata Nabi itu ru'yah as-salihah itu salah satu tanda dari 46 tanda kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Nah, jadi kemudian ini menjadi parameter atau barometer bagi orang tersebut ya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi atau tidak. Salah satunya letaknya kepada dia sering mengalami ru'yah as-salihah atau tidak. Jadi kalau dia sering mengalami ar-ru'ya as-salihah dan kemudian mimpi dia itu menjadi kenyataan, nah ini tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala memberikan busyra atau bisyarah. Bisyarah itu berita gembira ya, bahwasanya dia itu termasuk dalam bagian orang-orang soleh. Itu kan ada ayat dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Walinya Allah itu la khaufun alaihim ya, tanda-tandanya mereka merasa susah atau jarang merasa susah, walahum yahzanun atau juga jarang merasa kecewa atau sedih. Berikutnya lahumul busyra fil hayatid dunya ya, mereka punya busyra atau bisyarah dalam kehidupan dunia. Apa salah satunya? Salah satunya kata para ulama tafsir adalah ar-ru'ya as-salihah. Itu diambil atau dikutip dari cara para ulama memahami hadis Nabi tadi, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Maka Bapak Ibu, semua Nabi hampir mengalami ini. Nabi Yusuf mengalami itu. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu kan ceritanya. Dia kemudian ceritakan kepada bapaknya Yakub, bapakku, saya melihat semalam mimpi 1 matahari, 1 bulan dan 11 buah bintang sujud hormat kepadaku. Yakub berpesan kemudian, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berpuluh-puluh tahun kemudian mimpinya Yusuf itu jadi kenyataan. Ya. Diangkat semua, wa rafa'a abawaihi 'alal harsy sujada. Diangkat bapaknya ibunya ke dalam arasnya Yusuf, kemudian saudara-saudaranya itu yang 11 orang itu pada sujud semua di hadapan Yusuf. Nah, itu salah satu ru'ya as-salihah yang pernah dialami oleh Nabiullah Yusuf. Begitu juga Nabiullah Ibrahim. Ya, Nabiullah Ibrahim itu bahkan ketemu syariat nyembelih itu dalam mimpi. Ya kan? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Ya, kebetulan yang diajak ngomong itu Ismail, anak soleh.
Maka jawaban anaknya itu, ya abatif al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Itu. Kalau kita kan bapakmu kamu digoda sama setan itu bukan mimpi dari Allah. Kebetulan Nabi Ismail anak soleh, jadi dengan mantap dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, banyak sekali Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu bahkan bukan hanya sebelum dapat wahyu pertama, setelah dapat wahyu pun berulang-ulang kali Nabi Muhammad masih sering mengalami mimpi yang kemudian mimpinya itu jadi kenyataan. Salah satu yang kita temukan ceritanya di dalam Al-Quran itu pada saat sebelum perang Badar. Nabi Muhammad diceritakan dalam hadis itu, malam-malam perang Badar itu tidak bisa tidur beliau itu. Selalu berdoa kepada Allah, khawatir. Itu dalam bahasa tasawuf disebut dengan al-khawfu war-roja, harap-harap cemas. Ya Allah, ini kalau Anda tidak bantu kami besok waktu perang, boleh jadi agamamu itu nasyan mansia, dilupakan selama-lamanya. Kan itu doanya Nabi di malam-malam itu. Tapi kemudian Allah buat Nabi Muhammad ngantuk luar biasa, sehingga beliau tertidur dalam doanya. Sedang ibadah itu beliau tertidur. Dalam tidurnya kemudian diceritakan sama Allah dalam Al-Quran, idh yurikahumullahu fi manamika qalilah. Ketika kamu tidur Muhammad, kami menampakkan, ya kayak Nabi Muhammad nonton di bioskop seperti itu, dinampakkan sama Allah kalau pasukan orang kafir Quraisy yang akan berperang dengan kaum muslimin besok di daerah Badar itu jumlahnya sedikit. Walau arakum katsira, seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan jumlah mereka dalam jumlah yang banyak, la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri. Pasti kalian akan gagal berperang. Sudah kalah duluan sebelum bertanding, sudah ciut nyalinya kan. 1000 orang, pasukan terlatih, punya kendaraan tunggangan kuda semuanya, bersenjata lengkap. Pasukan muslim Bapak Ibu itu nanti coba baca di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di dalam kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang kita baca setiap malam di Masjid Oman itu malam Jumat. Itu diceritakan tunggangan kaum muslimin waktu perang Badar itu hanya 8 ekor unta, 4 ekor kuda. Nah, itu diceritakan. Jumlah pasukannya 313, kendaraan tunggangan apa bahasa sekarang itu alutista. Alutistanya itu tidak lengkap, cuma 8 ekor. Bahkan satu-satunya unta yang ditunggangi satu orang itu hanya unta Nabi, Jada'a nama unta. Nabi punya unta 2, Kaswa dengan Jada'a. Kaswa itu unta betina tua yang dipakai oleh Nabi Muhammad sebagai tunggangan beliau pada saat hijrah, ya, tunggangan pemberian Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah beliau hijrah, nanti Qaswa ini yang menentukan di mana Rasulullah berdomisili. Waktu itu kan di Madinah tidak ada hotel, ya, jadi tidak ada SPPD Nabi Muhammad untuk nginap di hotel, ya kan? Maka kemudian para sahabat itu merebut, ya, orang-orang Ansar itu berebut, ya Rasulullah tinggal saja di rumah kami. Semua berebut. Kalau Nabi yang menentukan kan gak enak nanti perasaan. Wah, Nabi pilih rumah yang keren, yang mewah, yang banyak makanan enaknya. Itu kan jadi bahan omongan kan. Ya, akhirnya untuk supaya nggak jadi bahan omongan, Nabi bilang, saya akan tinggal di rumah mana yang si Kaswa ini berhenti. Ya, diperintahkanlah jalan Kaswa itu. Para sahabat awalnya mencoba merayu-rayu ontanya itu supaya berhenti di sini. Ya, tapi si Kaswa jalan terus, berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Nabi Muhammad tinggal serumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari lebih kurang 6 bulan. Sampai beliau selesai pertama membangun Masjid Nabawi, baru kemudian bangun rumah sendiri. Kalau kita dapat jabatan pertama sekali kita bangun apa Pak? Rumah sendiri. Kemudian ganti mobil. Kalau sudah ganti rumah, ganti mobil, yang berikutnya ganti istri. Itu kita, sunnah kita, umat akhir zaman. Tapi Nabi Muhammad bangun masjid dulu, rumahnya belakangan, betul dibangun sama Nabi. Nah itu Kaswa, ya, onta betina tua.
Tapi setelah peristiwa itu Nabi Muhammad enggak mempensiunkan, enggak dijual jadi mobil second Kaswa itu, enggak. Kasihan, masih dipakai. Tapi karena onta betina tua, jalannya lamban, maka itu jadi city car-nya Rasulullah. Nah, jadi kalau jalan-jalan Madinah, Nabi Muhammad pakai Kaswa itu. Tapi kalau perang nanti dihadiahkan satu onta jantan muda berbakat, itu istilahnya mobil SUV sekarang. Nah, itu onta Nabi itu Jad'a. Sedangkan onta-onta yang lain dalam perang Badar itu ditunggangi oleh 3 atau 2 orang. Coba Bapak Ibu bayangkan, keadaannya memang gak imbang. Maka Allah mengatakan dalam ayat itu, idz yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amri. Kalau dinambahkan jumlah kaum musyrikin itu banyak, pasti kalian gagal dalam perang Badar itu, ciut nyali kaum muslimin. Maka betul besok paginya Bapak Ibu waktu perang Badar, padahal Nabi Muhammad sebelumnya kan kirim intelijen itu untuk cari tahu berapa sih jumlah pasukan kafir Quraisy. Salah satunya diceritakan dalam kitab Zadul Ma'ad, cara Nabi mengetahui jumlah mereka. Nabi tanya sama intel beliau berapa jumlah ekor onta atau sapi atau kambing yang setiap hari dipotong oleh orang kafir Quraisy. Ya, mereka menyebut sikisaran bid'atun ishrina baqarah, sekitar 20-an ekor. Berarti kalau 20-an ekor itu Nabi menerka, kalau 20-an ekor setiap kali disembeli berarti ada 1000-an orang. Nah, Nabi punya terkaan-terkaan seperti itu. Tapi waktu perang Badar Bapak Ibu sudah hadap-hadapan, kok jumlah mereka sedikit ya, nggak banyak. Sehingga percaya diri menjadi pede. Orang kalau belum bertanding sudah nggak percaya diri, ya pasti kalah. Akhirnya timbullah rasa percaya diri itu, berperang semacam kayak singa itu mengobrak-ngabrik pasukan kafir Quraisy sehingga menang dalam peristiwa perang Badar. Nah, itu namanya ar-ru'yah as-shalihah. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini sering mimpi yang kemudian jadi kenyataan, itu kalau bahasa Nabi ada bakat, tapi jangan bakat jadi nabi. Bakat jadi orang soleh, bakat jadi nabi, jadi Ahmad Musaddiq nanti, nabi palsu ya. Nah, ini bakat menjadi orang soleh seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal mula turunnya wahyu Nabi mengalami hal-hal seperti itu. Mimpi jadi kenyataan, mimpi jadi kenyataan. Bingung juga Nabi, karena sebelum-belumnya tidak pernah terjadi. Di dalam kitab Fathul Bari, ya, kitab yang menjelaskan hadis-hadis Sahih Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, peristiwa ini terjadi lebih kurang 6 bulan sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi 1 semester lah dipersiapkan sama Allah sehingga beliau kemudian dapat al-Iqra, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya, maka disebut di sini awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi. Ya, beliau sering melihat peristiwa-peristiwa di dalam tidurnya, yang kemudian peristiwa-peristiwa itu setelah beliau bangun dari tidur menjadi kenyataan. Fakana la yara ru'ya ila ja'at misla falaqis subhi. Jadi setiap beliau mengalami mimpi itu, sebut hadis ini, la yara ru'ya, tidak melihat suatu peristiwa di dalam mimpi itu illa ja'at misla falaqis subhi. Jadi tanda-tanda kalau mimpi itu benar wahyu dari Allah, dia seperti cahaya pagi di waktu subuhnya menyelingsing di atas mata kita. Itu dia tanda-tandanya. Jadi kayak ada sinar matahari yang datang, kemudian sinar matahari itu lewat, terjadilah peristiwa-peristiwa yang beliau lihat di dalam mimpi. Kalau itu terjadi, ya itu tandanya ru'ya sholihah. Tapi Bapak Ibu, kita jangan kegeeran dulu. Kata Rasulullah, mimpi itu ada 3 jenisnya. Nah, ini dalam hadis yang lain sebut Nabi itu mimpi ada 3 jenisnya. Yang pertama tadi ru'ya sholihah, mimpi yang seolah-olah pembukaannya itu, mukaddimahnya itu ada seperti sinar matahari di pagi hari yang menyelingsing mata kita kemudian hilang. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu bawaan hawa nafsu kita yang kebawa mimpi.
Ya, lihat duduk di kedai kopi pagi setelah sholat subuh, lihat teman kita punya mobil baru. Ya, kemudian terus punya pikiran pajan lun lun belum atau menang. Terus berpikiran seperti itu. Dalam sholatnya juga mobil. Setelah sholat zikirnya mobil. Sebelum tidur mobil. Dalam tidur mimpi kemudian naik mobil baru. Jangan senang dulu. Itu namanya hadisun nafsi. Ya, keinginan yang terbawa mimpi itu hadisun nafsi. Jadi keinginan kita yang terlalu kuat, kemudian keinginan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita pada saat mimpi, itu namanya hadisun nafsi. Ya, itu bukan ru'yah shadikah. Jangan nanti setelah bangun, wah ini ru'yah shadikah, sebentar lagi saya punya mobil baru. Mimpi itu, mimpi siang bolong itu. Enggak mungkin itu. Ini dia ya. Itu yang kedua, hadisun nafsi. Ada juga min hamazati syayatin. Hamazati syayatin ini Bapak Ibu, ciri-cirinya dia dekat subuh itu. Mau dekat subuh, dia sengaja didatangkan, dimimpikan kita macam-macam sehingga kita tidak bisa bangun subuh. Terutama yang hakul yakin, kalau yang mimpi kita itu masuk salah satu binatang 5 yang fasik. Itu kan ada dalam hadis Nabi, ada 5 binatang fasik disebut sama Nabi itu. Akrab, kalajengking, al-hayah, ular, kalbul ukur, anjing yang menggonggong, al-had'ah, elang. Itu hewan-hewan itu. Kalau al-fa'ratu, tikus, kita mimpi ketemu dengan hewan buas, itu hamazati syayatin. Itu pasti itu godaannya setan. Tadi malam sebelum tidur lupa baca bismikallahumma ahya itu. Atau mimpi mau menjelang subuh, Bapak Ibu sudah target ini jam 4 atau jam 4.30 mau salat tahajud, pasang alarm, bunyi alarmnya jam 4.30, kemudian kita matikan. Salat tahajud kan nggak perlu 30 menit ya, 2 rakaat cukup, tambah 1 rakaat witir. Itu 10 menit selesai lah, sebentar lagi lah. Ini kan belum ngaji pun di Masjid Al-A'la itu kan misalnya. Kemudian hidup lagi alarmnya jam 5 kurang 10 menit sudah ngaji. Ngomong lagi dalam hati. Dalam mazhab fikih kemarin pengajian bilang sholat tahajud itu kan boleh faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dalam tahajud boleh, dalam sholat lain harus dengan Al-Fatihah. La sholata illa bifatihatil kitab. Tapi dalam tahajud Bapak Ibu malas takbir Allahu Akbar, dosa lagi pakai doa iftitah langsung alhamdulillah. Atau bahkan dalam mazhab Syafi'i basmalah itu kan ayat pertama ya, bismillahirrahmanirrahim, langsung ruku. Kemudian bangun rakaat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, ruku lagi, selesai 2 rakaat. Tambah 1 witir, ar-rahmanirrahim, selesai. Kan itu enggak sampai 10 menit, 5 menit selesai. Alah, sebentar lagi Bang. Tiba-tiba azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Lewatkan tahajudnya. Orang ini itu mimpi, antara sadar apa enggak. Baru lagi kita ngomong, tahajud kan sunnah. Yang wajib ini kan sholat berjamaah. Nah, saya akan sholat, yang penting nanti sholat berjamaahnya saya akan sholat. Selesai azan, kan belum iqamah. Iqamah kemudian, tidak apa-apa, sholat berjamaah. Yang penting masbuk tetap dihitung sholat berjamaah. Tiba-tiba imam selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Ustadz, yang wajib itu sholat subuhnya, jamaahnya sunnah. Sebentar lagi bisalah sholat di rumah aja, nggak usah ke masjid. Tiba-tiba bangun jam 9 pagi. itu hamazati syaitan itu Pak, pasti. Bedanya dengan hawa nafsu apa? Hawa nafsu itu kalau kita pingin harus itu terus, nggak ada cara-cara lain, harus itu terus. Itu hawa nafsu. Kata Imam Syafi'i dalam satu syair, atiflu innan nafsa katifli intahmilahu syabba ala hubbi ridha.
Jadi hawa nafsu itu persis kayak anak kecil yang menyusui sama ibunya. Kalau dia dibiarin terus menyusui, ndak disapih, bahasa Aceh pun hana gesah, hana gesah. Sampai tua bangka pun beruban, dia terus akan netek sama ibunya. Itu hawa nafsu gitu. Jadi kalau bapak ibu pergi ke mall, ya pingin makanan ini harus itu, nah itu hawa nafsu. Jangan salahkan setan. Setannya nanti menggerutu, enak aja salahkan saya. Hawa nafsu kamu yang besar, salahkan saya. Itu setannya ngomong itu nanti. Nah ini penting, kita harus mengenali kapan itu godaannya dari setan, kapan godaannya dari kita sendiri gitu. Nah, jadi bapak ibu jangan cepat kegeeran. Boleh jadi mimpi kita itu dari setan, ya kan? Boleh jadi bawaan hawa nafsu kita sendiri yang terlalu kuat keinginan. Hantruk nehet dalam bahasa Aceh. Hantruk nehet dalam kehidupan nyata terbawa dalam mimpi. Atau boleh jadi kemudian itu ru'ya shadikah. Nah, kita berharap semua mimpi yang kita alami dalam tidur itu adalah ru'ya shadikah, seperti itu. Summa hubbiba ilaihil khala. Ini dia menarik ini. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi Muhammad entah kenapa, hubbiba itu kan tidak tahu failnya siapa. Entah kenapa lah Nabi Muhammad tiba-tiba diberikan kecintaan yang luar biasa untuk menyendiri. Beliau kayaknya tidak mau hidup bersosial lagi, mau menyendiri aja bawaannya. Ini kalau kita baca kitab-kitab syarah hadis Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bingung lihat masyarakatnya pada saat itu. Ya kayak kebingungan kita sama masyarakat kita di zaman inilah, lebih kurang seperti itu. Bingung dia. Anak perempuan tidak ada dosa, gara-gara nanggung malu sama kaumnya dibunuh, ya kan? Ada ceritanya dalam Al-Qur'an itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Nabi Muhammad bingung, apa sih salahnya anak perempuan, kenapa dia harus dikubur hidup-hidup? Transaksi ribawi sudah merajalela di zaman itu. Ketika orang nggak sanggup lagi menutup utang-utangnya, maka dia menjual anak perempuannya, menjual istrinya bahkan untuk menutup utangnya, seperti itu. Orang pada menyembah berhala, moralitas turun drastis. Orang yang jujur didustai, orang yang dusta dibenarkan omongannya, ya, kayak sekarang lah. Maka nggak baik kalau semua orang itu berdusta. Harus ada yang menjadi penyeimbang, orang yang berkata jujur, itu penting ya. Maka Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu, beliau hampir apatis ya dengan mengalami keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Beliau cari tempat berkhalwah, tempat bersunyi-sunyi diri. Maka disebut dalam hadis ini, entah kenapa beliau diberikan kecintaan luar biasa untuk menyendiri. Summa hubbiba ilaihil khala. Beliau ingin menyendiri, tidak mau lagi bermasyarakat ya pada saat itu di awal-awal terima wahyu. Ya, kemudian pada saat mencari-cari itu, wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi. Maka Nabi Muhammad ketemu satu tempat di Gua Hira. Ya, naik ke atas Gua Hira itu, kalau kita sehat fisik seumuran saya itu naik ke Gua Hira itu butuh 2 jam sampai 2 jam setengah naiknya, itu lebih kurang 2 jam atau 2 jam setengah. Kalau turunnya bahkan lebih cepat, tidak sampai 1 jam kalau turunnya. Naiknya itu lumayan ngos-ngosan Bapak Ibu, tinggi sekali. Saya bayangkan ya, alhamdulillah saya sudah 3 kali naik Pak Gua Hira itu. Gua Hira lebih tinggi daripada Gua Sur. Gua Sur pendek 30 menit sampai ke puncak, tapi Gua Hira lumayan tinggi itu, dan naiknya terjal. Sudah naik ke atas, nanti turun lagi ke bawah, baru ketemu ada gua di situ. Dan gua itu entah kenapa dia mengarah ke Masjidil Haram, ngarahnya itu ke Ka'bah. Kalau sekarang kan mudah, ada tower Zam-Zam itu, kalau kita lihat ada celah-celah batu itu langsung berhadapan ke Ka'bah itu. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pulang pergi ya, Gua Hira pulang lagi ke rumahnya, itu kan capek luar biasa
Ya, dan nggak pakai kendaraan. Antara Gua Hira itu ke Ka'bah itu, rumah Nabi kan di dekat Ka'bah. Jadi rumah Nabi kalau kita baca dalam hadis setentang dari Babus Salam. Babus Salam itu pintu 27. Kalau Bapak Ibu naik haji atau umrah nanti selepas lockdown ini, itu turun dari Bukit Safa, sebelah kanan ada pintu 27 namanya Babus Salam. Nah, rumah beliau dengan Khadijah, kalau rumah lahir beliau itu di belakang. Di belakang ada maktabah, itu rumah lahirnya Nabi itu ya. Jadi Aminah itu kan bukan orang kaya, ya, janda Aminah itu. Maka rumahnya agak sedikit jauh. Itu dulu sudah pinggiran kota Mekah, Bapak Ibu. Rumah Nabi lahir itu yaitu pinggiran kota Mekah. Tapi Khadijah itu wanita kaya, rumahnya itu di tengah-tengah kota Mekah, di tempat strategis. Kalau kita Jambutate lah, Lamprit, ya. Tanahnya 5 jutaan semeter. Kalau cot masjid masih jutaan, Pak. Masih jutaan. Lampu nurut lah, pinggiran kota, lampu nurut. Nah, itu. Jadi rumah Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah seperti itu. Maka dalam hadis itu Nabi disebut kalau keluar dari rumahnya 10 langkah sudah sampai ke dalam Babus Salam. Oleh karena itulah di dalam madhab Syafi'i sunnah hukumnya masuk ke Masjidil Haram melalui Babus Salam. Nah, itu dia sebabnya. Nabi Muhammad kan dekat. Tapi nanti Bapak Ibu kalau nanti pergi haji, penempatannya misalnya di Hafair, jangan pula bela-bela masuk dari pintu Babus Salam, karena keliling masjid itu satu kecamatan, Pak. Ya, dari pintu 27 dengan pintu 87 itu beda kecamatan. Saking luasnya Masjidil Haram di masa kita sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu dari Hafair misalnya bela-belain ke Babus Salam, itu satu kecamatan, akhirnya capek sendiri kita, ndak sanggup tawaf, ndak sanggup sa'i lagi. Itu sering saya bawa jamaah umrah, dia bela-belain, Ustaz nun berbat tengkunya harus tamong. Bukan harus, Pak, sunnah, saya bilang. Sunnahnya pun ada sebabnya. Seandainya Nabi Muhammad tinggalnya di Hafair waktu itu, mungkin sunnahnya bukan masuk dari Babus Salam, dari pintu Malik Fat, dari Raja Fat mungkin seperti itu. Nah, jadi ada situasional ya yang menyebabkan sunnah itu ada. Nah, ini yang pada khutbah Jumat yang lalu saya katakan. Bahkan dalam hadis pun puasa Senin Kamis itu bukan karena ada syariatnya langsung, kan ada situasional. Nabi Muhammad pulang subuh hari Senin, tanya sama Sayyidah Aisyah punya sarapan apa, ndak ada sarapan. Akhirnya dia putuskan, idan ana shaim, saya puasa. Karena Nabi buat seperti itu jatuh syariat kepada umatnya. Jadi jangan Bapak kira turun perintah Nabi puasa Senin, enggak. Respon Nabi dengan kondisi keadaan beliau, kadang-kadang keadaan itu bermasalah ya, tapi beliau sabar, akhirnya jadi ibadah bagi kita umat-umatnya, gitu ya, cara memahami hadis Rasul. Baik Bapak Ibu, ini udah mau 6:30 ya, kita cukupkanlah bacaan kita ya. Jadi sampai wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahanasu fihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian cari-cari tempat, kemudian ketemu di Gua Hira, maka beliau bertahanus di Gua Hira. Apa itu tahanus? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita padakan pertemuan kita di subuh kali ini, saya persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang memang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sempat kita singgung sedikit, ya, kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau itu mengalami kondisi seperti itu, ru'ya as-salihah. Kemudian setelah ru'ya as-salihah, beliau hubbiba ilaihil khala, diberikan kesenangan untuk menyendiri. Kemudian fayatahannasu bi gharin Hira, beliau bertahanus di Gua Hira. Wa huwa ta'abbud zawatul layali, itu dalam riwayat hadis. Apa itu tahanus? Tahanus itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ya mengabdikan diri
kepada Allah di malam-malam, beberapa malam tertentu. Nah, maka disebut malam, Bapak Ibu. Ingat ya, peristiwa spiritual di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi semuanya kejadiannya malam. Ya, di dalam hadis ini juga disebut apa itu ta'anus, wahwa at-ta'abbudu layali zawatil adad. Ya, menyembah Allah atau mengabdikan diri kepada Allah di waktu-waktu malam. Nah, di waktu-waktu malam. Maka turunnya Al-Quran nanti juga di waktu malam. Kita peringati itu dengan turunnya nuzulul Quran, kan gitu, 17 Ramadan. Kemudian di ujung Ramadan itu Asyrul Awakhir ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, bukan siang. Ya, bukan siang Lailatul Qadar. Ada malam Isra dan Mi'raj, bukan siang Isra dan Mi'raj. Nggak ada kan siang Isra dan Mi'raj, tapi malam Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena memang pengalaman spiritual itu malam, Bapak Ibu. Nabi Musa dulu, Nabi Musa peristiwanya hampir sama dengan Nabi Muhammad temu wahyu. Nabi Musa itu kan diajak sama Allah bertahanus juga. Bedanya Nabi Musa di Tur Sina namanya. Wa wa'adna Musa salasina lailah, malam. Kami janjikan kepada Musa agar dia berkenan bertahanus atau berkontemplasi selama 30 malam. Wa wa'adna Musa salasina lailatan, tapi atas inisiatif Nabi Musa sendiri, fa'atmamnaha bi asyrin, dia sempurnakan tambah 10. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, sehingga jumlah masa tahanusnya Nabi Musa itu 40 malam. Turun kitab Taurat sama Nabi Musa. Nah, maka Bapak Ibu jangan coba-coba tahanus, nanti jadi jadi nabi palsu turun. Ini dulu seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu bertahanus, kata Imam Ibnu Hajar berapa lama? 6 bulan lebih kurang, 1 semesteran. Pulang pergi bolak-balik ya, Gua Hira, pulang lagi ke rumahnya, pergi lagi ngambil bekal, pulang, seperti itu terus 6 bulan. Selama 6 bulan Rasulullah mengalami apa, kalau kita baca hadis, semacam prakondisi, disiapkan betul sama Allah Subhanahu wa taala untuk beliau akan dipersiapkan jadi nabi. Maka di dalam ini saya menarik Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, seorang itu akan makin besar kalau dia mempersiapkan diri dengan begitu keras sebelum dia besar. Istilahnya gini, udufun wujuduka fi ardil khumul, ya, benamkanlah dirimu di dalam dunia kehampaan yang tidak ada orang mengenal Anda. Fama nabata bisya'in min ardid dufni falam yunbit nabatahu. Satu tanaman Bapak Ibu yang kita tanam di atas permukaan tanah, enggak jauh di dalam permukaan tanah, itu waktu dia mekar, waktu dia naik ke atas itu enggak kuat, dikit diterpangin roboh itu, ya kan? Istilah sekarang jangan jadi orang karbitan. Banyak sekarang kan dikarbit, ustadz pun dikarbit sekarang. Ulama karbitan itu, baca ayat salah, baca hadis salah, kan karbitan itu. Waktu kita cek ternyata alumni pesantren kilat. Pesantren kilat itu kan 1 bulan Ramadan. Alumni pesantrennya di mana? Pesantren kilat. Bulan Ramadan, karbit itu. Itu kalau bahasa Nabi al-ujlah. Ya. Kalau bahasa keren sekarang instanisme, budaya instan. Nah, maka Bapak Ibu, saya paling marah kalau ada mahasiswa baru 2 kali datang, Pak saya minta sidang. Tak tempeleng kamu itu minta sidang. Baru 2 kali datang udah minta sidang itu. Nggak bisa. Instanisme itu al-ujlah minasyayatin, kata Rasulullah itu. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Saya menarik, mungkin Ustaz Khalis kenal itu, ada Pak Dr. Jalil Salam di kampus kami itu, anaknya itu hafid Quran 30 juz. Dia masukkan program 2 tahun harus hafal Quran, nggak sampai 1 tahun ya, 8 atau 9 bulan beliau cerita itu sama saya, sudah hafal Quran anaknya itu. Dipanggil sama anaknya, udah hafal Quran, maksudnya supaya dia cepat-cepat keluar dari pondok pesantren hafal Quran itu. Keluar, tapi dinasehatin sama bapaknya, masuk lagi. Lah saya sudah hafal, udah dapat ijazah, masuk lagi. Budaya instan itu
bagian dari setan. Masuk lagi. Betul Pak, saya pernah jadi penguji tes mahasiswa, calon mahasiswa Aceh ke Timur Tengah. Ada yang ke Tunis, ada yang ke Mesir, ada ke Maroko, ada ke Sudan, di BPSDMA. Saya pengujinya waktu itu. Salah satu materi yang diuji selain bahasa Arab adalah tes Al-Quran. Datang itu kan anak-anak baru-baru tamat pesantren itu datang, bawa, kamu hafal berapa? Saya hafal 30 juz Ustaz. Oh iya, ya ini sertifikat. Kita tes juz amma enggak bisa. Saya robek sertifikatnya. Kamu ini andalin sertifikat, hafalan enggak ada. Itu juga saya heran. Sekarang kan ada sertifikat ngaji, selesai ngaji. Kita tes ngajinya enggak bisa itu. Gimana ini? Ya, jadi orang ngandalin itu instan, karena tadi budaya kita instanisme itu, karbitan. Nabi Muhammad dipersiapkan, bahkan kata Ibnu Hajar sebenarnya dari jauh hari waktu beliau kecil yang dibedah itu. Ya maka kan calon nabi itu dari kecil itu sudah dibimbing sama Allah kan, maka setiap calon nabi mengalami peristiwa-peristiwa khariqul adah namanya irhas, ya kan? Irhas itu apa ya? Peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan yang terjadi dalam diri seorang calon nabi. Itu maknanya apa? Dari semenjak awal memang dipersiapkan, ya kan? Calon nabi itu sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Nabi Muhammad persiapannya itu dari doa datuknya itu, kalau kata para ulama. Kenapa nubuah akhir zaman itu nyasarnya ke orang Arab keturunan Ismail, bukan keturunannya Ishak, bukan keturunannya Bani Israel? Itu tidak lepas dari doa Ibrahim setelah dia bangun Ka'bah, diaminkan sama Ismail kan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bangkitkan dari keturunannya anak ini, dari Ismail ini, rasulan minhum, seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, yang kelak akan membacakan ayat-ayatmu. Nah kan gitu. Jadi Nabi Muhammad itu barokahnya doanya Nabi Ibrahim. Nah itulah nanti di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, kenapa kita dalam sholat itu Bapak Ibu waktu tahiyat salawatnya salawat Ibrahimiyah kita baca, namanya Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah? Kan ada sebutan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah itu namanya salawat Ibrahimiyah. Karena nubuahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa lepas dari perannya Nabi Ibrahim. Nah, itu maka disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maknanya apa? Lama itu 6 bulan. Sebelumnya sejak kecil Nabi Muhammad sudah dipersiapkan. Bahkan kalau dalam Fiqhus Sirah karangan Imam Syekh Ramadan Al-Buti dijelaskan, di situ saya baca, Nabi Muhammad itu sengaja disetting sama Allah lahir dalam keadaan yatim. Ya, kemudian 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal. Supaya pikiran Nabi Muhammad itu bukan hasil didikan manusia, bukan didikan Abdul Muthalib. Jadi jangan nanti itu kan hasil didikan Abdul Muthalib. Orang nggak bisa ngomong gitu karena Abdul Muthalib meninggal Muhammad masih kecil, belum ngerti, itu 8 tahun masih umur. Bapaknya bahkan tidak sempat nyentuh, tidak sempat berikan pendidikan apapun kepada Nabi Muhammad. Ibunya 6 tahun Rasul meninggal. Apalagi Google, nggak ada. Kalau kita kan ini rata-rata pengetahuannya Google, Mbah Google, Pak Kiai Google. Ya kan? Dari mana sumbernya? Google. Maka kata Rasul, dulu kan sahabat bingung, Rasul ini kok hebat ini orang, kok ngerti semua, kan gitu ya, kira-kira gitu. Kompleks, ilmunya Nabi itu kan kompleks. Pergi ke Madinah, dia lihat masyarakat Madinah plural, beda dengan Mekah yang homogen masyarakatnya. Orang Quraisy semua Mekah itu kan. Kalau di Madinah kan plural. Ada Yahudi 3 suku, Kainuka, Bani Nadir, Quraidah, ada Kristen, ada musyrik, ada pribumi, ada Aus dan Khazraj, pribuminya nggak akur perang, ada pendatang, migran, muhajirin, tapi diakurkan nama Nabi, dibuat perjanjian, ayo janji hidup bersama, Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Orang Madinah itu bingung, ini kok bisa punya pikiran seperti ini, gimana itu ya? Nah, jadi satu hari nanya para sahabat,
Ya Rasulullah, Anda kan umi, buta huruf, ya kan? Nggak bisa baca, nggak bisa hitung, tapi kalkulasi Anda itu kok tepat. Hitung-hitungan Anda itu kok jarang meleset. Apa kata Nabi itu? Alamani Rabbi, atau dalam riwayat lain Adabani Rabbi, atau dalam riwayat sebagian Alamani Rabbi fa ahsana ta'dibu. Jadi yang ngajari saya itu Tuhan saya, dan tidak ada yang pengajaran lebih baik dibandingkan pengajaran yang diberikan langsung oleh Allah. Ya kan Nabi Muhammad gampang, nggak ngerti langsung dibisikin sama Allah. Ini. Jadi kayak kan sering orang Yahudi itu datang nanya macam-macam sama Rasul. Muhammad ini pertanyaan gimana? Waktu itu nggak ada bahan bacaan apa-apa, Bapak Ibu. Ditanya macam-macam itu kan nggak ada bahan bacaan apa-apa. Kalau kita kan gampang. Oh, kamu tanya ini. Sebentar ya, saya googling. Dulu Nabi gimana itu? 1400 tahun yang lalu. Buku nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya kayak turunnya ayat itu, kul mangkana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu alal, ya, surah Al-Baqarah berapa itu, 98. Kul mangkana aduan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Itu kan gara-gara pertanyaan orang Yahudi yang macam-macam itu. Salah satu pertanyaannya, bagaimana, apa makanan yang diharamkan sama Yakub itu? Yakub haramkan apa makanan buat dirinya? Itu kan nggak ngerti orang. Emang Yakub pernah mengalami peristiwa apa? Kan nggak ngerti itu. Tapi Nabi Muhammad dibisikin itu sama Jibril. Ini dibisikin. Oh gini kata Nabi Muhammad. Dulu Yakub pernah sakit parah lama sakitnya sehingga nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia bernazar, kaui. Kalau kita pergi ke syakwalah, nah, ini kaui. KO-nya apa? Saya kalau sembuh ya Allah akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai, minuman yang paling saya sukai. Ternyata sembuh. Yakub itu ternyata sangat hobi makan daging onta dengan minum susu onta. Maka semenjak itu daging maupun susu onta itu haram bagi Nabiullah Yakub alaihissalam. Nah itu nanti diceritakan sama Allah dalam surah Al-Imran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israil. Bukan Bani Israel di situ ya, illa ma harrama Israil. Israil itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu Nabi Muhammad dari mana? Dibisikin sama Jibril. Nih. Kita Bapak Ibu kalau ada asisten gitu kan enak sekali, ikut ujian akhir SMPTN lewat terus itu ada yang bisikin. Ya, jurusannya kedokteran, ada Jibril bisikin. Nih. Ikut asesmen jadi eselon 2 dibisikin lewat, bahkan eselon 1 jadi dirjen, dibisikin sama juga. Aduh enak betul itu. Nah, tapi kita bukan nabi. Nah gitu loh Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad kita itu ditempa keras dengan Allah, oleh Allah, diyatimkan dia, dipiatukan dia, kakeknya diwafatkan, semenjak kecil dididik dengan keras, yatim, dihina, tapi itu membentuk karakternya Nabi Muhammad. Ya maka kemudian udfun wujuduka fi ardil khumul, itu penting sekali. Benamkanlah dirimu itu di dalam dunia kehampaan, jangan ada orang kenal. Jadi anak-anak kita itu jangan boleh terkenal dulu. Anak kecil kalau sudah terkenal, udah nikmat dia, udah malas-malesan. Didik dia, kalau perlu tendang dia. Saya itu pernah sekali gini loh, di UIN itu, ini Ustaz Edi kenal Dr. Muakhir Zakaria, itu orang mahasiswa Winaraniri pergi ke Mesir. Waktu di Mesir beliau cerita, itu dulu beliau pernah dosen beliau, ayah saya, itu kata beliau, ayah saya itu mengamanahkan kepada mahasiswa-mahasiswanya kalau belajar itu enggak usah terlalu lama, enggak usah bergadang, jam 11 itu udah cukup, tapi kemudian tidur, kata beliau. Saya mikir kok heran, kok beda, karena kami Bapak Ibu di rumah kalau belum siap nggak boleh tidur. Jadi kami dididik gaya militer Bapak Ibu. Ayah saya itu cukup disiplin orangnya, kayak militer, kalau nggak siap, kalau nggak bisa nggak boleh tidur, meskipun jam 1, meskipun jam 2. Tapi kok mahasiswanya dibolehkan tidur. Akhirnya waktu pulang dari Mesir saya tanya sama ayah itu, kok ngomongnya sama mahasiswa lain waktu didik sama anaknya?
Drone kan anak lun, nya kan anak lun. Ternyata gitu ya cara mikirnya. Ada diskriminatif juga dalam pendidikan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu dididik, waduh, keras sekali ya. Nggak mungkin lah orang yang hebat itu didikannya loyo-loyo, tempe-tempe, kaleng-kalengan, nggak mungkin itu. Jadi itu lama prosesnya seperti itu. Nah ini juga jadi pelajaran bagi kita semua. Anak kita itu harus dididik. Bahkan saya punya prinsip, bisa itu bukan karena terbiasa sebenarnya, karena dipaksa bisa itu. Jadi nggak ada bisa karena terbiasa, dipaksa, harus dipaksa anak kita itu sehingga dia bisa seperti ya keteladanannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan pertemuan kita di subuh kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.